Jadi Allah mengatakan bahwa orang fasik itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi. Orang fasik itu adalah orang-orang yang merusak perjanjiannya dengan Allah. Apa kita pernah berjanji kepada Allah? Ya. Yang pertama harus kita perhatikan perjanjian kita dengan Allah itu adalah perjanjian di ayat 172 surah Al-A'raf. Bagaimana ayatnya mengatakan? Ayatnya mengatakan wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Wa id, dan ingatlah ketika akhadha Rabbuka, Tuhanmu mengeluarkan min bani Adama, dari anak cucu Adam, min zuhurihim, dari tulang sulbi mereka. Apa yang Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka? Dzurriyyatahum, keturunan mereka. Tuh, sebenarnya belum jadi keturunan, masih sperma ya. Jadi begitu keluar masih dalam bentuk cairan. Tuh. Wa ashhadahum, dan Allah mengambil kesaksian dari mereka ala anfusihim, terhadap jiwa mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian. Tuh perjanjian ini. Qalu, mereka mengatakan bala, iya, syahidna, kami bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamati, kata Allah, kenapa kami lakukan yang seperti ini? Supaya kalian pada hari kiamat tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami Bani Adam lupa tentang perjanjian ini. Ya. Tuh, jadi manusia ini sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Ya, sejak kapan? Nggak benar ya. Halo. Itu lagi. Inna kunna. Ya, jadi manusia ini sudah melakukan perjanjian kepada Allah sejak masih baru dikeluarkan dari tulang sulbi bapaknya. Ya, apa yang dikeluarkan dari tulang sulbi? Yang dikeluarkan dari tulang sulbi ya sperma, mani. Ya, begitu disemprotkan, ya itu diminta bersyahadat oleh Allah. Itu tuh. Ada berapa makhluk itu ya, bisa sekitar 1 miliar. 1 miliar sel, semuanya itu sudah punya bahasa. Allah katakan alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Bukankah aku yang telah menciptakan kalian? Yang telah mendidik kalian? Tuh, jadi kita nih sebelum menjadi manusia ini, kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan menjadi sel. Menjadi sel yang nanti akan membuahi sel telur. Nah, sel itu sudah punya bahasa. Sel itu sangat cerdas sekali. Yang sel itu nanti begitu membuahi, akan membelah menjadi manusia, menjadi janin. Waktu belum terjadi pembuahan, itu sel itu ditanya, bukankah aku adalah Tuhan kalian yang menciptakan kalian? Mereka mengatakan qalu, mereka mengatakan bala, iya syahidna, kami bersaksi.
Tuh, itu namanya syahadat qauliyah, syahadat berupa kata-kata. Dia dengan bahasanya. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya hari kiamat kalian tidak mengatakan kami lupa. Ya, maka dikasih tahu oleh Allah. Itu perjanjian pertama. Perjanjian kedua, sering kita baca di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah saja. Rabbul alamin yang menciptakan jagat raya ini, yang memiliki, yang mendidik, yang mengatur, yang memelihara jagat raya ini. Seluruh alam. Itu perjanjian itu. Jadi hidup mati kita itu harus hanya karena Allah. Itu perjanjian. Ya. Terus ada kita asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Syahadat itu sebenarnya perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian untuk mentaati Allah. Untuk mentaati Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam itu janji kita itu. Terkadang ya Allah, kalau anak saya sukses, ya saya akan bersedekah untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren misalnya. Itu janji juga tuh nadar. Ya, baik. Sebenarnya dan itu selalu kita lakukan ya di sholat kita. Ya, jadi apa kata Allah? Alladzina yanquduna ahdallah. Yang disebut orang munafik itu, orang fasik itu adalah orang yang merusak ya perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah mengatakan mim ba'di mitsaqi, setelah kuatnya perjanjian. Ya, bukankah itu sudah perjanjian yang sangat kuat sekali kalau kita sudah bersyahadat, bersaksi di hadapan Allah. Ya. Wa yaqta'una, dan mereka memutus ma apa yang amarallahu, Allah perintahkan, bihi dengannya. Memutus apa yang Allah perintahkan. An yusola, untuk disambung. Apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan untuk disambung hubungan kekeluargaan. Ini berbicara tentang siapa ini? Ya, ini berbicara tentang orang fasik. Orang kalau memutus silaturahim itu fasik. Seorang yang menyakiti orang tuanya itu sudah boleh disebut fasik. Ya, jangan menyakiti orang tua. Ya. Putus hubungan dengan orang tua, fasik. Ya. Putus hubungan dengan keluarga, fasik. Karena itu yang Allah perintahkan untuk disambung. Tuh, makanya Allah mengatakan Anar Rahman. Aku adalah Ar-Rahman. Syaqaqtur rahima an ismi. Aku adalah Ar-Rahman. Rahim itu aku ambil dari namaku. Dari kata Rahman, Rahim. Faman wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung silaturahim, aku tersambung dengan dia. Jadi kalau kita doa didengar oleh Allah. Waman qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang memutus hubungan kekeluargaan, aku putus dari dia. Jadi kalau putus, tidak ada jaringan dengan Allah. Nggak bisa doa itu didengar. Ya. Apalagi yang Allah perintahkan untuk disambung segala kebaikan. Jadi kebaikan itu jangan diputus. Ya,
Makanya paling bagus ya mengamalkan yang baik itu yang ringan supaya tidak terputus. Misalnya ya sholat malam, daripada sholatnya berjam-jam tapi cuma sebulan sekali. Lebih baik sholatnya cuma 15 menit, 10 menit, tapi tidak putus. Nah, makanya kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mencintai amalan yang ringan tapi terus-menerus daripada amalan yang berat tapi terputus. Gitu ya. Terus apa katanya? Wa yufsiduna fil ardi, dan membuat kerusakan di muka bumi. Tuh. Nah, fi ini maknanya ala, bukan di dalam, dan artinya mereka membuat kerusakan di muka bumi, di atas bumi. Nah, lalu Allah katakan ulaika, mereka itu humu, benar-benar. Kan ulaika mereka, humu mereka. Maka hum ini posisinya sebagai taukid, sebagai penguat, penegasan. Ulaika mereka itu humu, benar-benar al-khasiruna, orang-orang yang rugi. Di dunia rugi, di akhirat rugi. Oh, gitu tuh. Oke, Mami.